buat kami, untuk kami datang kepada Tuhan, untuk kami boleh memuji menyembah Tuhan, dan kami rindu malam hari kami boleh kembali belajar untuk memahami kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang kami buat lakukan malam hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan boleh memberkati. Kami serahkan untuk rekan-rekan kami yang rindu untuk bergabung, kiranya Tuhan boleh campur tangan dan memberkati. Kami percaya Tuhan boleh campur tangan, boleh membuka hati kami, berkati kami. Acara ini dari awal, pertengahan sampai berakhirnya, kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, boleh campur tangan memberkati hamba-hambamu yang mengambil bagian dari pelayanan, baik pelayanan pujian, musik, bahkan pemberitaan firman-Mu, dan juga nanti sharing, diskusi melalui hamba-hambamu, bahkan moderator yang Tuhan sudah siapkan, kiranya Tuhan bercampur tangan berkati. Bahkan kami juga menyerahkan untuk rekan-rekan kami yang akan bergabung, dimanapun mereka berada, Tuhan campur tangan dan memberkati. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka acara Zoom pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Moga Mbak Ana bisa pimpin pujian dulu. Oke. Lagunya apa? Yes, lagunya tampilkan, yes. Kasih yang terindah. Kasih yang terindah. Mari kita mulai. Hati yang mulia. Yang terindah. Hati yang mulia. Hanya ku memudah dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah besar dalam hidupku, pengorbananmu telah selamatkanku. Engkau Tuhan yang ku hargai, Yesusku, ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Dah, takem bukan dia. Yes. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku,
pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah Tuhan yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah Tuhan yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Ya, demikian pujian indah buat Tuhan. Nganggo ki bae. Nganggo kuwi wae. Ayo, kira saya. Entah sa. Wis lah, aduh nek. Nek kira iso kok. HP-ku ya ora ono. Zoom. Ya, silakan untuk lagu yang kedua, Bu Yayu. Persilakan. Pak, ayo. Bentar Om. Bapak tuh masih lembur. Lagu yang kedua itu gampang kok Om. Bentar. Ya si worship rasa boleh. Lapen kok langsung sing anu wae pas firman. Di WA aku ndak ngerti gimana. Bisa. Yang lagu kedua itu jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Gue kita enak jeneng kuwi nganu kibote. Jangan lelah ya Om. Lagu kedua. Nggih. Halo nggih. Moga BSI isi worshipnya lagu yang kedua. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Ya, udah belum Om? Dicoba gitu. Nomor 1 apa? Nomor Kita 1. langsung ini sudah mulai Bu Yayu. Kita sudah mulai. Oh iya maaf. Ya. Yaudah, yang ikut aja nih. Ya, kita langsung lagu yang kedua kita angkat nyanyikan. Monggo. Bekerja di ladang Tuhan.
berjalan sama Tuhan yang selalu menentukan apa perjalanan. Takkan pernah bergelombang, tanpa yang berubah, menjadi tiba-tiba di atas kata iman. Takkan pernah bergelombang, bukan tanpa yang berubah, menjadi tiba-tiba di atas kata iman. Menjadi siap tiba di atas kata tiba-tiba di atas kata iman. Shalom. 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 Ya, puji nama Tuhan. Tadi sudah doa ya, Om? Sudah. Ya, Sudah kita Tuhan. bukan. Bapak Ibu, terima kasih. Saya mohon maaf kalau tadi terlambat karena menunggu. Puji Tuhan, kita lanjutkan lagu yang ketiga. Kalau kita diberi kesempatan oleh Tuhan di tahun 2022 ini, artinya kita akan terus melangkah berjalan bersama Tuhan. Biarlah di dalam melangkah bersama dengan Tuhan ini sudah hari yang ke-7. Kita akan terus naikkan syukur kepada Dia. Beri syukur, berilah syukur. Bersyukur dan bersyukur. Panjatkan doaku sepenuh hatiku, kasih-Nya Yesus jadi bila syukur Yesus saat kau hati. Panjatkan doaku sepenuh hatiku, kasih-Nya Yesus jadi. Panjatkan doaku, panjatkan doaku sepenuh hatiku, kasih-Nya Yesus jadi. Bersyukur bila hidup, bersyukur saat kau tetap bersyukur. Panjatkan doaku sepenuh hatiku, kasih-Nya Yesus jadi. Panjatkan doaku sepenuh hatiku, kasih-Nya Yesus jadi. Panjatkan doaku sepenuh hatiku, kasih-Nya Yesus jadi. Mari kita akan satu di dalam doa. Kita akan persiapkan hati kita, perhatian kita untuk menerima sebagian kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi pembelajaran kita untuk kita mengawali tahun ini dengan belajar akan firman Tuhan. Kita akan nyanyikan bersama-sama dengan sebuah pujian yang terakhir. Haleluya. Bentar. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Biarlah kita nyanyikan pujian ini, kita merasakan bahwa kasih Yesus selalu indah dalam kehidupan kita. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Hiasi hati dan jiwaku. Tak dapat hidup
hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Kasih Yesus mengalir hatiku. Yang tetap beri. Kasih Yesus mengalir hatiku. Yang bertahan sepanjang hidupku. Kasih Yesus mengalir dalam hati suka yang tak pernah beri. Kasih Yesus mengalir hatiku. Mari kita sambil di dalam Tuhan. Kami tahu Tuhan kasih-Mu lebih indah. Kasih-Mu Tuhan yang sanggup memutar hati kami. Bahkan Tuhan, biarlah Tuhan pegang tangan kami ya Tuhan. Sepanjang hidup kami untuk melangkah hari-hari kami di tahun 2022. Biarlah Bapa di minggu yang pertama ini kami boleh ada kesempatan untuk kami boleh belajar akan firman-Mu. Setiap kami Tuhan untuk membaca, merenungkan bersama-sama. Kami boleh sharing satu dengan yang lain untuk mempelajari firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus, Engkau yang terus menuntun kami, menterahkan kami, bahkan Tuhan Roh Kudus, Engkau yang memimpin hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau berkata-kata lewat hamba-Mu, sehingga Tuhan setiap kami yang mendengar firman Tuhan, kami diberkati, kami Tuhan boleh kekuatan, kami beroleh satu pencerahan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur, kami siap untuk belajar firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom. Waktu sepenuhnya kami serahkan kepada terus Mbak Henry. Halo. Halo, shalom, J. Selamat malam. Malam. Malam Pak Petro. Ya. Malam Mbak Ana. Ya, selamat malam. Nah, kita mulai aja Pak, bawakan firman-Nya. Mari kita akan belajar dari firman Tuhan malam hari ini. Kita baca kitab Yunus pasal yang kedua, ayat 1 sampai yang ke-10. Ya, saya akan bacakan. Doa ucapan syukur Yunus. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombang-Mu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan mata-Mu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku. Lumut lautan membelit kepalaku di dasar gunung-gunung. Aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur. Ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan kurban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Amin. Bapak Ibu, saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus,
Ya, pada malam hari ini kami akan bawakan sebuah tema, yaitu kesulitan membawa kita kepada Tuhan. Ya, tentu kita memahami ya apa itu kesulitan dalam kehidupan kita. Ya, ketika kehidupan kita berjalan dengan normal, hubungan kita dengan Tuhan mungkin berada dalam kondisi yang baik-baik saja. Ya, kita menganggap segala berkatnya adalah hal yang wajar saja. Namun ketika jalan kehidupan tidak seperti yang diharapkan, barulah berpaling kepada Tuhan. Lalu berteriak meminta pertolongan yang dari Tuhan. Ya. Ini yang seringkali terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Ya. Bahkan setelah mengalami pengalaman buruk akibat badai yang menerpa kapalnya, yaitu Yunus saat melarikan diri dari hadapan Tuhan, bahkan dari dalam perut ikan, Yunus menaikkan doanya, yaitu ada ratapan, ada keluhan, dan ucapan syukur, ia naikkan karena terluput dari kematian. Ya. Bahkan dalam ratapan yang ia naikkan, ini saya mencatat di sini, saya lihat ada 3 ratapan yang dinaikkan oleh Yunus. Yang pertama yaitu Yunus menyadari keberadaannya yang susah dan terbuang di dasar lautan. Dia terkepung oleh arus air. Ia tidak dapat berbuat apa-apa untuk menyelamatkan dirinya. Namun ia berharap masih dapat melihat bait Allah. Ini ada kerinduan yang dinaikkan oleh Yunus. Yaitu mulai ayat yang kedua di situ dikatakan sampai yang ke-6. Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombang melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku, samudera merangkum aku. Lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung, aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau menaikkan nyawaku dari dalam liang kubur. Ya, jadi inilah ratapan yang dialami oleh Yunus, yang dinaikkan kepada Tuhan. Yunus menyadari keberadaannya, bahwa selama dia berada di dalam perut ikan, dia tidak lagi merasa nyaman, ya, tidak ada keenakan, bahkan tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, dia hanya bisanya berharap, ya, bisa melihat kembali bait Allah. Dia katakan, mungkinkah aku bisa melihat lagi bait Tuhan? Ya, saudara kasihan, ini menjadi kerundian Yunus pada waktu berada di dalam perut ikan. Ini dia merenungkan, dia meratapi kehidupannya. Lalu yang kedua, ratapan yang dinaikkan oleh Yunus kepada Tuhan yang kedua, yaitu Yunus menyadari bahwa keselamatan yang ia terima berasal dari Tuhan semata. Perhatikan di dalam ayat yang ke-9, disitu katakan, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan kurban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Yunus menyadari bahwa keselamatan itu datangnya hanya dari Tuhan semata. Tidak ada yang dapat memberikan keselamatan selain dari Tuhan. Lalu yang ratapan yang ketiga, yaitu Yunus menyadari bahwa di mana dia berada, dalam kondisi apapun, Allah pasti akan mendengarkan seruannya. Dalam relasi dengan Tuhan, kita akan sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Ketika kita diperhadapkan pada persoalan yang sulit, bahkan harus sampai pada pergumulan antara hidup dan mati. Ini yang dilakukan oleh Yunus. Ini yang dihadapi oleh Yunus. Yunus diperhadapkan antara hidup dan mati pada waktu berada di dalam perut ikan. Ya, serangkas. Oleh sebab itu, dalam kondisi yang demikian, apapun yang kita alami,
Kita diajar oleh Yunus ini untuk kita datang kepada Tuhan. Lewat apa? Lewat doa-doa kita. Karena apa? Tidak ada kesulitan yang terlalu sulit untuk diselesaikan oleh Tuhan. Dan tidak ada dosa yang terlalu besar sehingga ia tidak dapat mengampuninya. Selama kita memiliki relasi kepada Tuhan, selama kita memiliki pengenalan kita akan Tuhan dengan benar. Kalau kita membangun hubungan kita dengan Tuhan itu dengan benar, kita memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, maka tidak ada masalah persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Masalah apapun dalam hidup kita pasti dapat terselesaikan. Ya, Bapak Ibu, ada sebuah judul lagu yang mengatakan sepanjang jalan Tuhan pimpin. Ya, ini lagu yang ditulis oleh Fanny Crosby. Ya. Jadi lagu ini ditulis sebagai ungkapan syukur atas pertolongan Tuhan yang ajaib ketika ia mengalami masa-masa yang sulit. Ini terinspirasi dari Yunus. Yunus pun merasakan keajaiban pertolongan Tuhan yang luar biasa. Sehingga lahirlah sebuah untaian doa, ucapan syukur yang syarat dengan kebenaran. Meskipun dia berdoa di sebuah tempat yang sangat tidak lazim. Kenapa saya katakan sangat tidak lazim? Karena Yunus berada di dalam perut ikan. Ya, tentu kita yang pernah ya membuka perut ikan, tentu tidak ada yang baik di dalamnya. Adanya ada kotoran dan yang lainnya. Dan saya yakin di dalam perut ikan itu tidak ada sinar lagi, yang ada kegelapan, ya sering kasihan. Tetapi dua Yunus diawali dengan sebuah pernyataan bahwa Tuhan telah menolongnya. Di dalam ayat yang kedua tadi. Ya. Jadi yang pertama di sini katakan dua Yunus. Yang pertama ayat yang kedua di situ katakan, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan seruan. Pertama doa yang dinaikkan Yunus itu dijawab oleh Tuhan. Yang kedua, muncul ungkapan pribadi Yunus yang menyatakan bagaimana Tuhan menyelamatkannya dari ombak yang siap menguburnya di dasar laut. Ya, surga Tuhan. Ini cukup ngeri. Itu bisa nanti dibaca dalam ayat 3 sampai yang ke-7. Lalu yang ketiga, Yunus menjelaskan tentang mengapa Tuhan menolongnya. Tentu ada alasannya. Mengapa Tuhan menolong. Ayat 8 dan 9 disitu katakan. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, mereka lah yang meninggalkan dia. Yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan kurban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Ya, serangkas dua Yunus keluar dari hati yang penuh penyesalan. Yunus tidak hanya menunjukkan bahwa kesadaran tentang keberadaan diri yang berdosa membawanya pada kepasrahan dan kesediaan menanggung hukuman. Tetapi juga pernyataan bahwa apa yang Tuhan lakukan atas dirinya adalah tindakan yang adil. Ya, ini luar biasa. Ada 3 kebenaran dari untaian doa Yunus yang tidak hanya harus nanti kita ingat, tetapi juga menjadikan bagian sikap hidup kita. Ya, 3 kebenaran tersebut adalah yang pertama, ingat bahwa Tuhanlah yang selalu menolong kita. Ya, hanya Tuhan yang sanggup memimpin kita, hanya Tuhan yang sanggup menolong kita, bahkan hanya Tuhan yang telah menolong hidup kita. Bukan harta kekuasaan kita, bukan harta kekayaan kita, bukan kepandian kita, bukan kemampuan kita. Oleh sebab itu, dalam segala kesusahan, kita diajar untuk datang kepada Tuhan. Dalam Matius 6 ayat 33 di sana katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, di saat kita mencari Tuhan, di saat kita datang kepada Tuhan dan mempertaruhkan hidup kita semuanya kepada Tuhan, mempercayakan semuanya kepada Tuhan,
maka apa yang terjadi? Semua keperluan kita, semua kebutuhan kita ditambahkan kepada kita. Kalau kita benar-benar mencari kebenaran yang dari Allah, mengutamakan Tuhan dalam hidup kita lebih dari yang lain. Lalu yang kedua, ingatlah bagaimana Allah telah menolong kita. Dia menarik kita dari dosa dengan cara menyerahkan nyawanya sendiri untuk kita. Tuhan berkorban. Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan saudara dan saya. Seperti Yunus, kita pun siap dikuburkan dalam kesusahan dan dosa kita. Namun apa yang terjadi? Kebaikan Allah, kemurahan Allah, tangan Tuhan yang dahsyat itu telah mengangkat kita keluar dari kematian. Telah menolong kita, menyelamatkan kita. Sehingga kita tidak lagi menanggung dosa. Menanggung penderitaan yang besar yang harusnya kita alami. Karena semua orang itu akan mengalami kematian. Apalagi sebelum kita mengenal Tuhan. Kita hidup dalam ketidakbenaran, kita hidup di dalam dosa. Tetapi karena kebaikan Allah, Tuhan menolong kita. Dia menarik kita dari dosa dengan cara menyerahkan nyawanya untuk kita. Agar kita, orang yang berdosa ini, diselamatkan oleh Tuhan. Lalu yang ketiga. Ini kebenaran yang ketiga yang perlu kita perhatikan. Ingatlah mengapa Tuhan menolong kita. Tuhan tidak pernah terpaksa menolong kita. Tuhan menolong kita karena apa? Karena Tuhan mengasihi kita. Ya, kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Sehingga Allah merelakan untuk mengorbankan dirinya. Untuk menyelamatkan kita, untuk menolong kita. Oleh sebab itu, ada saatnya kita mengalami masa-masa yang sulit. Yang menghancurkan hati kita. Dan yang menimbulkan banyak kekecewaan. Tapi ingatlah bahwa meskipun masa-masa tersebut Tuhan izinkan terjadi. Dia jugalah yang karena kasihnya memberikan pertolongan kepada kita. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mau belajar bersama-sama malam hari ini. Untuk apa? Untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Di masa kesulitan, di masa-masa yang berat, masa-masa yang susah, ingat ada Tuhan yang terus akan menolong kita, memimpin hidup kita. Kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu takut. Karena Tuhan yang menolong kita. Selama kita mengutamakan Tuhan, kita mengutamakan Allah, mencari kebenaran Allah, maka Tuhan akan terus melawat, menolong, dan memberkati setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur kepadamu. Pada malam yang indah ini kami boleh mendengarkan sebagian renungan kebenaran dari firman-Mu melalui kehidupan hamba-Mu Bapak Yunus. Kami bersyukur Tuhan karena Yunus boleh menyadari akan kekeliruannya, kesalahan. Sehingga Yunus mengalami kesulitan yang cukup berat. Bahkan boleh berada di antara hidup dan mati. Perjuangan yang cukup berat. Namun Yunus mampu menyadari kesalahannya. Menyadari kekeliruannya dan berbalik kepada Tuhan. Sehingga Yunus boleh mengalami pertolongan yang besar yang dari Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan ajar kami untuk kami boleh belajar seperti hamba-Mu Yunus yang mau menyadari kekurangan kesalahan kami. Tidak lagi mengandalkan harta, kekuatan, kuasa yang kami miliki, kekayaan yang kami punya, kepandaian, kemampuan yang kami punya. Namun kamu belajar untuk mengandalkan Tuhan lebih daripada yang lain. Terima kasih Bapa, memberkati kami semuanya. Biar Tuhan terus memakai kami untuk menjadi sarana hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati kami semua yang sudah dengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap dan sudah berdoa lewat malam hari ini. Haleluya. Amin. Terima kasih. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada moderator. Ya, silakan moderator Mbak Ana. Dimut dulu Mbak Ana. Mbak Ana, dengar?
Monggo moderator. Dimut dulu, dimut dulu. Speakernya Mbak Ana. Mohon maaf ya, ini itunya muter tidak bisa di ini Pak, nggak bisa dimuter. Salam, selamat malam semuanya. Dengar suara saya enggak? Dengar. Ya, silakan. Ya, saya persilakan kalau ada yang lain ingin bertanya. Silakan. Ya, monggo. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Bu Ripka. Ya, silakan. Yang mau bertanya. Atau mungkin sudah jelas, sudah paham semuanya. Oh, sudah paham. Ini ada. Atau ada yang mau atau mungkin sharing mau tentang sharing boleh, monggo. Masa-masa saat ini dan silakan untuk yang mau bertanya. Selamat malam Pak Edi. Selamat malam Pak, atas terima kasih firman-Nya. Ya. Oh ya. Kalau belum ada yang mungkin masih banyak yang malu kali Pak Nambahin untuk aja, bertanya. memang. Saya ingin Nambahin aja. sedikit bertanya tentang bagaimana cara menangani masa-masa yang sulit seperti ini ya Pak ya. Halo. Seperti tadi dalam uraian khotbahnya Bapak menjelaskan kalau walaupun dalam kesulitan kita mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Tetapi bagaimana caranya kita mencikapi kalau kita menghadapi suatu masalah? Ya, gimana Mbak Ana? Bagaimana cara kita mensikapi kalau kita sedang berada dalam suatu masalah? Mungkin bisa dijelaskan, Pak? Ya. Jadi untuk menyikapi masalah, kita kembali, saya bukakan di materi kita malam hari ini. Kita kembali kepada kehidupan yang diberikan oleh teladan dari Bapak Yunus ya kepada kita. Jadi untuk mengatasi masa-masa yang sulit seperti ini, yang bisa kita lakukan adalah mengandalkan Tuhan. Jadi dalam Matius 6 ayat 33 tadi dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya. Jadi inilah yang harus kita lakukan. Jadi kita mencari Tuhan, kita mengutamakan Tuhan. Ya, itu yang perlu kita lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus menyadari. Ya, kita harus menyadari apa sih yang harus kita sadari? Yang pertama, yaitu menyadari bahwa keberadaan yang susah dan terjuang, yang seperti ini, apapun yang kita lakukan, kita memiliki kerinduan untuk mencari Tuhan. Ya, jadi datang kepada Tuhan. Karena apa? Hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan kita. Kita tidak lagi bisa mengandalkan kekuatan kita, kemampuan kita. Ya, karena kita tahu bahwa pertolongan itu hanya datang dari Tuhan. Ya, apa sih yang kita andalkan di dunia ini? Kita mungkin mengandalkan harta kita, kekayaan kita, mungkin kecantikan
kecantikan kita, kegantengan kita, ya, dan yang lain sebagainya. Itu tidak bisa bertahan lama. Tetapi di saat kita mengandalkan Tuhan, kita menyadari keberadaan kita sebenarnya, siapa diri kita ini, maka kuasa Allah itu akan dinyatakan dalam hidup kita. Seperti kerinduan Yunus. Yunus merindu untuk bisa melihat Bait Allah kembali. Ini kerinduannya. Karena dia menyadari apa yang sudah kita buat, apa yang sudah kita lakukan, itu merupakan suatu kesalahan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa keselamatan itu datangnya dari Tuhan. Bukan dari yang lain. Lalu yang ketiga, yang harus kita sadari adalah bahwa apapun keadaan kita, itu Tuhan pasti menolong kita. Kita punya keyakinan yang kuat. Ya, Tuhan pasti menolong kita. Karena apa? Orang benar hidup oleh karena kebenaran firman Tuhan. Jadi ini menjadi kekuatan kita. Ini yang harus kita andalkan kepada Tuhan. Tidak ada masalah persoalan apapun yang tidak dapat diselesaikan. Kalau kita mengandalkan Tuhan. Kalau kita bersama dengan Tuhan. Yang perlu kita bangun adalah kita harus memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Sehingga kita selalu ada komunikasi dengan Tuhan. Ini mana yang harus kita buat, harus kita lakukan dalam menghadapi masa-masa yang sulit. Ya. Mungkin ada lagi? Ya, mungkin ada yang lain untuk mau bertanya. Saya beri kesempatan untuk yang lain. Mungkin Bu Priska atau Bunda Bapak Edi sudah membuka kameranya. Mungkin Pak Edi mau menambahkan juga boleh. Ya. Jadi ini, waktu saat kita pakai Tuhan, Dimut Pak. kita lari kemana-pun, tetap kita nggak bisa. Halo, Pak Edi. Dengan pelayanan, halo, nggak kedengaran? Kedengaran nggak Pak? Ya, kedengaran Pak. Ayo. Ya, saat kita dipakai Tuhan, kita mengelak, tetap nggak bisa. Tetap Tuhan akan jamah kita, akan apa? Menolong kita. Walaupun kita mungkin lari keluar kota atau mungkin nyebrang pulau, bahkan bunuh diri, kalau belum waktunya mati, tetap belum nggak mati. Untuk melayani Tuhan, pasti Tuhan akan menolong kita. Dan memang kadang-kadang saat ini seperti Yunus itu, seperti kita ini. Kalau nggak mau, belum waktunya. Oh, aku belum mungkin kalau ya, hilang Pak Edi, sinyalnya mungkin. Mungkin karena dari yang saya dengar suara Pak Edi tadi menyatakan bagaimana kalau kesulitan pelayanan. Mungkin bisa dijelaskan. Ya, kalau kita sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, itu kan panggilan Tuhan. Jadi kalau kita dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, kita tidak bisa mengelak. Itu tadi yang disampaikan oleh Pak Edi. Mau lari kemanapun. Karena kita memiliki misi untuk memberitakan, untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kemanapun kita mau pergi, kemanapun kita mau lari, kita tetap tidak bisa. Karena Tuhan sudah tentukan, Tuhan sudah pilih kita untuk menjadi pelayan Tuhan.
untuk melayani pekerjaan Tuhan. Ya, jadi mau lari kemanapun, ya, tetap Tuhan akan tangkap kita. Karena Tuhan sudah tahu, Tuhan sudah pilih kita untuk menjadi hamba-hamba Tuhan. Kita ingat kembali Yunus. Yunus secara manusia dia melarikan diri dari panggilan Tuhan. Dia nggak mau untuk memberitakan firman Allah ke kota Niniwe. Sehingga dia memilih naik kapal ke Tarsus. Tapi apa rencana Tuhan? Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Rencana Tuhan itu pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Meskipun badai, gelombang hidup, tantangan kehidupan kita terlalu banyak. Ya, tetapi satu hal yang kita tahu, bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kalau rencana Allah itu harus terjadi. Rencana Tuhan itu harus tergenapi. Karena firman Tuhan katakan, firman Tuhan itu ya dan amin. Apa yang Tuhan katakan, itu akan menjadi kenyataan. Oleh sebab itu menghadapi tahun 2022 ini, banyak orang mengatakan ini tahun yang sulit. Ya. Tapi satu hal yang kita tahu, kalau kita disertai oleh Tuhan, tidak ada perkara yang sulit. Karena Tuhan memimpin kita, Tuhan menyertai kita. Tuhan juga yang akan menolong dan memberkati setiap kehidupan kita. Sebab itu ingat akan panggilan Tuhan. Apa yang Tuhan mau, ini yang harus kita buat, ini yang kita kerjakan. Tidak usah takut menghadapi apapun. Bahkan termasuk kenyataan hidup ini. Kalau kita dalam pimpinan dan lawatan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Yang perlu kita bangun adalah relasi kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan. Ini harus kita semakin tingkatkan. Banyak doa, banyak baca firman, dan lakukan firman itu. Maka kehidupan kita akan menjadi kenyataan dan mengalami kemenangan yang luar biasa. Mungkin ada lagi? Ya, mungkin tanya. Dari Kak, mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada sharing atau mungkin ada kesaksian, silakan. Kalau masih belum ada yang bertanya, bagaimana cara kita mensikapi dan mengerti bahwa kita itu selalu disertai oleh Tuhan. Ya, suaranya nggak jelas Mbak Ana. Bindeng-bindeng. Apa mungkin ada feedback atau apa? Kurang tahu juga ya Pak. Saya tutup yang ini. Jadi pertanyaannya bagaimana menyikapi? Iya. Bagaimana cara menyikapi? Kedengaran Pak? Ya, bentar-bentar ini suara saya baru terganggu. Ada yang si kecil nangis ini. Iya, sangat keras. Mari silakan diulangi. Bagaimana cara menyikapi pada diri kita kalau kita tahu ada penyertaan Tuhan dalam diri kita? Oke. Bagaimana cara menyikapi hidup kita kalau kita tahu Tuhan itu menyertai kita? Yang kita sikapi, kita bersyukur. Ya. Jadi selalu mengucap syukur. Mensyukuri atas anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Dan ini yang dibuat oleh Yunus. Yunus mengucap syukur.
Karena apa? Selama dalam perut ikan, Yunus belum mati. Ya, 3 hari 3 malam di dalam perut ikan. Ya, tidak ada cahaya sama sekali. Bahkan dikepung air. Ya, semuanya. Tetapi dia mengucap syukur. Bagaimana Yunus tahu kalau Tuhan itu menyertai dia? Tuhan memuntahkan. Tuhan mendengar doa Yunus. Tuhan mendengar seruan Yunus. Bahkan kerinduan Yunus, Tuhan tahu, Tuhan dengar semuanya. Sehingga Yunus dimuntahkan oleh Tuhan dari dalam perut ikan. Oleh sebab itu, sikap yang kita ambil, cara kita menyikapi, yaitu kita mensyukuri segala pertolongan Tuhan. Apa sih tanda dan bukti kalau Tuhan itu menyertai kita? Yang pertama, kita mengalami keselamatan. Yang kedua, pertolongan Tuhan itu pasti nyata. Dan bukti penyertaan Tuhan, kita merasakan sukacita, ada damai sejahtera dalam hidup kita. Orang yang disertai oleh Tuhan, hidupnya akan selalu sukacita. Ada kedamaian, ada ketenangan. Ya, dalam bertindak pun tidak gegabah. Ya, ini ciri-ciri atau orang-orang yang disertai, dipimpin oleh Tuhan. Selalu ada kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Kita perhatikan kerinduan Yunus. Dia rindu untuk datang kembali ke bait Allah yang kudus. Untuk bisa memuliakan Tuhan. Untuk bisa menyembah Tuhan. Untuk bisa memuji Tuhan. Nah, ini ada kerinduan dalam hatinya. Meskipun di tengah-tengah kondisi kesulitan yang berat sekalipun. Yunus ini posisi berat. Karena di antara hidup dan mati. Ini perjuangan yang cukup berat. Ini kesulitan yang berat bagi Yunus. Tetapi seandainya Yunus tidak mau menyadari kesalahannya, dosanya, pelanggarannya, karena Yunus mengikuti kemauannya sendiri, pasti tidak akan ada mujizat pertolongan Tuhan. Tetapi karena Yunus mau menyadari kesalahannya, Yunus mau bertobat kembali kepada Tuhan, dan dia memberikan nazar, segalanya akan dibayar oleh Yunus. Sehingga Tuhan mengambil sikap yang baik. Tuhan bersikap adil. Tuhan menyelamatkan Yunus. Keselamatan yang dialami Yunus itu bukan karena gagah kuatnya Yunus. Bukan karena kepandiannya Yunus. Tetapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Dengan anugerah Tuhan tersebutlah kita harus belajar untuk selalu mengucap syukur. Ya, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Bersukacitalah senantiasa dalam segala hal. Dalam keadaan apapun, kondisi apapun, dimanapun kita berada. Kita mau belajar tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Karena dengan ucapan syukur itu akan membuka pintu berkat di dalam kehidupan kita. Keluarga kita diberkati, rumah tangga kita diberkati, pekerjaan kita diberkati. Apapun yang kita buat, semuanya boleh berhasil. Karena kita mau belajar setia kepada Tuhan. Demikian Mbak Ana, untuk menyikapi bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidup kita, yaitu kita mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan. Silakan yang lain kalau ingin bertanya atau mau sharing tentang pengalaman pribadi di masa-masa dalam kesulitannya, atau mungkin mau kesaksian dalam masa-masa kesulitannya, atau penyertaannya dari Tuhan, atau yang ada yang mau sharing tentang kebaikan atau kemuliaan Tuhan, silakan kami buka. Ya, Bu Priska, silakan di-mute dulu. Masih gak kedengeran, diamut. Suaranya belum kedengaran, Bu Priska.
Pakai yang satunya bisa didengar Sip. ya. Nah, ini kedengaran. Ya. Berarti yang punya saya anunya yang belum bisa. Terima kasih untuk semuanya. Saya bersyukur bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu di Zoom ini. Dalam kesempatan ini saya sudah mendengar tadi memang dari Pak Edi juga baru sepintas terus putus ya, tapi Pak Edi sudah masuk lagi. Tidak mudah untuk orang yang sudah lari daripada Tuhan itu untuk menyadari. Nah, tadi yang pertama menyadari kalau kesalahan. Yang kelebihan daripada Yunus itu ketika dia bersalah, ketika orang lain bertanya-tanya, kan dibuang undi di kapal itu. Siapa antara kita? Kan mereka membuang undi. Kemudian undi itu jatuh kepada Yunus. Yunus dengan beraninya, Yunus punya etikat baik. Aku yang bersalah. Aku lemparkan ke laut. Jadi satu keberanian untuk mengakui, untuk menyadari kesalahannya itu bukan hal yang mudah dan bukan sembarang orang punya hal atau punya etikat yang baik seperti Yunus. Untuk itu maka bagi saya keunggulan seseorang kalau dipilih Tuhan, kalau tadi sudah disampaikan sekilas dari Pak Edi bahwa kalau memang Tuhan sudah mengutus, kok kita lari kepada Tuhan, kemana saja kita larinya tetap dikejar, benar kan? Nah, ketika mau dikejar oleh Tuhan, kita menyadari, oh ternyata ketika aku lari daripada Tuhan itu pasti datang masalah yang besar. Nah, karena tidak mudah setiap orang memiliki hal yang bagi saya Yunus ini seorang yang memiliki kelebihan. Nah, gimana Om caranya untuk orang yang tidak memiliki integritas, memiliki seperti Yunus ini? Kan tidak semua orang mau mengakui kalau dianya itu salah. Kalau dianya itu ada di persimpangan jalan. Nah, itu gimana caranya supaya kita cepat sadar, cepat kembali. Monggo Om, mungkin bisa dijelaskan, mungkin ada oknum lain, ada pribadi lain yang bisa mengingatkan kita lebih jauh lagi. Terima kasih. Ya, saya akan langsung tanggapi. Ya, bagaimana caranya kalau ada orang yang tidak mau menyadari akan kekeliruannya, kesalahannya, nah bagaimana cara kita bisa membantu mereka untuk bisa menyadari akan hal yang sudah dilakukan itu. Ya, tentu ini yang perlu kita butuhkan adalah yang namanya, yang pertama ada komunikasi. Dan komunikasi dengan satu dengan yang lain. Ya, kita sebagai rekan kerja atau sahabat-sahabat yang dikasih oleh Tuhan, ya di saat ada atau melihat teman atau saudara kita yang melakukan kesalahan dan belum mau, ya saya katakan belum mau membuka hati untuk menyadari kesalahannya seperti Pak Yunus ini, ya kita perlu membantu mereka. Ya, bagaimana cara membantu kita? Yang bisa kita lakukan yang pertama tentu kita bawa dalam doa. Kita mendoakan orang itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melakukan PDKT, pendekatan secara pribadi. Ya, melakukan pendekatan secara pribadi, ya kalau dalam firman Tuhan katakan 4 mata. Ya, jadi kita temui dengan 4 mata, face to face. Kalau masih itu belum bisa mengubah, belum mau membuat hati orang itu luluh dan mau menyadari kesalahannya, baru kita akan membawa tambah lagi teman-teman yang lain. Ya, ini yang perlu kita bawa. Jadi yang perlu kita bangun adalah yang pertama komunikasi, yang kedua kita perlu membangun relasi. Bukan hanya sekedar komunikasi, tetapi harus ada relasi satu dengan yang lainnya. Komunikasi ini penting banget dalam kehidupan kita. Ya, komunikasi dan relasi ini juga penting buat kita.
Karena kita membangun yang namanya jaringan. Ya, network. Ya, ini perlu kita bangun. Karena tanpa jaringan satu dengan yang lain, tanpa komunikasi satu dengan yang lain, ini akan susah. Karena belum tentu semua orang itu sama dengan yang dilakukan oleh Pak Yunus ini. Karena apa? Kami pernah mengalami. Ya, saya merasa benar, sehingga saya disuruh minta maaf, saya nggak mau. Saya masih tetap bersikukuh, nggak mau. Tetapi lama-kelamaan orang itu bilang, udah kita saja yang minta maaf meskipun kita benar. Meskipun orang itu salah. Tapi kita mari kita mau melakukan pendekatan dengan baik. Kita datang nggak apa-apa, saya bantu. Ya, ternyata dengan cara seperti itu bisa membuka hati orang yang sebenarnya orang itu yang bersalah. Nah, dan ini terjadi. Apa yang terjadi setelah kita datang, kita ngobrol, kita minta maaf, apa yang terjadi? Terjadi pemulihan yang luar biasa. Yang awalnya kita ada gap, ada jarak, karena ada masalah persoalan yang terjadi, sebenarnya hal sepele tetapi bisa menjadi besar masalahnya. Karena apa? Karena tidak ada komunikasi satu sama yang lain, saling memegang kebenaran sendiri-sendiri, ya. Tetapi setelah kita melakukan hal yang dibuat, yaitu mau mengakui, menyadari, dan membangun komunikasi relasi dengan baik, ya. Kita tidak datang sendiri karena ada yang penopang kita. Akhirnya terjadi pemulihan. Ya, jadi ini yang perlu kita bangun dalam kehidupan kita. Kalau mungkin ada teman, saudara kita yang masih belum membuka hati, ya, bahkan menutup diri, ini perlu adanya komunikasi dan relasi. Kita perlu jaringan. Kita perlu hubungan yang baik dengan mereka. Kita datangi, ya, kita saling belajar untuk merendahkan diri satu dengan yang lain. Ya, karena apa? Kalau tidak ada yang mau merendahkan diri, saling menjaga keangkuhannya, menjaga komitmen kebenarannya sendiri, masalah tidak akan pernah selesai. Tetapi di saat kita mau menyadari itu, ya, dan memang satu hal yang teladan yang kita dapatkan malam hari ini dari Pak Yunus ini, dia gentleman, kalau boleh saya katakan. Dia sangat berani. Ini yang saya akui, saya salut dengan Pak Yunus. Begitu kapal mau tenggelam, terombang-ambing dan ambil undi. Saya yakin bukan hanya sekedar undian saja. Ya, tetapi Yunus berani mengakui, ini salah saya. Buang aku ke laut. Artinya apa? Yunus berani membayar harga. Dia berani menanggung kesalahan yang dia buat. Ya, karena banyak orang nggak mau menanggung kesalahan, berani berbuat tetapi nggak mau bertanggung jawab. Tapi beda dengan Pak Yunus itu. Dia berani melakukan kesalahan, bahkan melarikan diri dari panggilan Tuhan. Ya, disuruh ke Niniwe malah naik jurusan Tarsis. Akhirnya terjadi bencana besar yang terjadi. Dan apa yang terjadi? Yunus berani mengakui kesalahannya dan dia minta dibuang. Dan akhirnya dibuang ke laut. Setelah dibuang ke laut, kapal itu tidak oleng lagi. Kapal itu menjadi tenang. Ya, akhirnya ada kedamaian lagi di dalam kapal itu. Dan Yunus, dia berjuang dengan keras. Dimakan oleh ikan. Ya, 3 hari 3 malam. Dia berjuang antara hidup dan mati. Tetapi di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesulitan yang berat itu, Yunus mau menyadari kesalahannya, kekeliruannya, dan dia bernasar kepada Tuhan. Dan akhirnya apa? Ada pemulihan terjadi. Ada penyelamatan besar-besaran terjadi. Memang rencana Tuhan nggak pernah gagal. Amin. Ini yang perlu kita perhatikan. Rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera. Rencana Tuhan tidak pernah
gagal. Tetapi Tuhan itu selalu berhasil dalam rencananya. Kita mau lari kemanapun, Tuhan akan kejar kita. Yunus dikejar oleh Tuhan. Yunus mau lari ke Tarsis. Apa yang terjadi? Bencana besar. Tetapi setelah menyadari kekeliruan kesalahannya itu, terjadi pemulihan besar-besaran. Niniwe yang harusnya dimusnahkan oleh Tuhan. Karena Yunus yang diutus dan mau pergi ke sana, terjadi penyelamatan besar-besaran. Artinya apa? Yunus dipakai oleh Tuhan. Kita pun juga bisa dipakai oleh Tuhan. Kalau kita mau dipakai Tuhan, yang pertama kita harus menyadari siapa diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mau enggak kita dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan yang lainnya? Dengan cara bagaimana? Kita mengakui kekuatan Allah. Kita mengakui kekuasaan Tuhan. Dan yang ketiga, kita tahu keselamatan itu bukan karena kita, tetapi keselamatan itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Dan inilah yang perlu kita sadar dalam hidup kita. Bangun relasi dengan baik. Bangun komunikasi dengan baik. Ya, karena kalau tidak ada komunikasi, tidak ada relasi, tidak akan pernah terjadi pemulihan. Dalam keluarga pun, mari kita ada komunikasi. Kita bangun relasi dengan baik. Suami istri, orang tua dengan anak, ya, siapapun kita, mungkin dengan partner kita, sahabat kita, rekan kita. Mari kita bangun komunikasi dan relasi dengan baik. Agar apa? Agar hubungan kita dengan Tuhan semakin hari semakin baik. Demikian, Bu Priska. Ya, sama-sama Bu. Mungkin ada yang lain, monggo. Bu Lisa, silakan. Bu Lisa. Oh. Mungkin Bu Darit kan nggak ada pertanyaan, atau mungkin Bu Lisa ada sharing atau apa yang boleh kita, atau mungkin ada pengalaman yang boleh dibagikan, boleh. Yang boleh dibagikan. Pengalaman hidup. Menghadapi masa sulit atau apapun. Silakan. Ya, Bunda Rika, mungkin ada pengalaman lebih atau bagaimanapun saat menghadapi kesulitan, bisa sharing dengan kita. Ya, malam hari ini mari kita santai saja, kita rileks saja, kita berbagi pengalaman, berbagi berkat. Karena kita tahu si A dan si B itu pasti nggak sama pengalamannya. Masing-masing punya pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Monggo, Bu Rifka. Kok nggak kedengeran ya? Ya, kedengaran. Oh ya. Ya, kedengaran Bu. Ya. Ya. Waktu bulan Maret kemarin. Ya, Maret. Anak saya hilang corona. Kena corona. Kemarin kena corona. Karena dia pergi ke Jogja ya, untuk seminar, tadi pulangnya itu kena corona. Di rumahnya itu 3 orang yang kena. Dia sama adik iparnya sudah kena. 2 orang. Itu malam hari telepon saya berulang kali. Pada waktu itu saya sedang berulang kali. Kenapa kok berulang kali telepon? Mengatakan bahwa ya anak saya itu kena corona. Jadi saya begitu agak mendengarnya agak shock ya.
dia nangis bagaimana ini Bu. Lalu tadi kenal pada anaknya yang masih 2,5 tahun. Juga waktu itu panas, takutnya juga kena juga. Kami kemudian menghubungi adik saya yang di sana, menghubungi di Jawa yang di saya itu Mbak Sri, kalau bilang Mbak Sri harus pulang karena siapa lagi nanti yang membantu, hanya di sana Rizka, adiknya juga kena, sedangkan anak-anaknya juga panas. Inilah yang menjadi kesulitan bagi saya, Jadi saya hanya bisa berdoa, kemudian berunding dengan adik-adik. Kemudian yang menantu saya itu dia punya saya pikir dia punya satu kebijaksanaan yang bagus. Jadi bilang, gimana saya ke sana? Tidak usah Ibu tidak usah ke sana. Ibu tidak usah kemari. Itu kan sudah umur, nanti malah tambah repot lagi. Kalau di jalan kena tambah repot lagi, sekarang sudah repot. Ibu di rumah saja, bantu kami berdoa. Nah inilah kemudian kami bersepakat, kami bersaudara itu bersepakat berdoa. Jadi tiap malam kami berdoa yang seiman, kami kan bertujuh, tapi tidak semuanya sama ya. Jadi yang seiman ada 3 orang, 4 orang sama anak saya, terus berdoa. Tiap saat dari pagi, malam, kita berdoa. Mungkin mic-nya agak dekatkan Bu Rika biar suaranya lebih jelas. Oh ya, ya. Nah, akhirnya puji Tuhan, ya. Karena doa-doa kami dijawab Tuhan, sehingga semuanya anak cucu saya yang tadinya malam itu panas, paginya sudah menurun panasnya. Jadi agak membuat lega si menantu saya. Setelah itu yang lain kalau yang jelas anak saya dengan adik iparnya tadi yang kena. Yang lain kan di swab juga di antigen. Ternyata yang lain menantu saya dan ibunya lepas, tidak kena. Jadi hanya 2 orang itu. Nah, akhirnya disarankan isolasi mandiri. Mereka isolasi mandiri di rumah itu juga. Jadi di situ ada 3 kamar, yang 2 untuk anak saya, yang 1 dan adik iparnya, yang satunya untuk menantu, cucu dan ibunya. Nah, inilah penyertaan Tuhan yang bisa kami rasakan dengan berdoa, dengan percaya, iman, akhirnya mereka bisa terlepas dari corona itu, bisa sembuh dan bisa bebas sampai sekarang ini. Itu suatu penyertaan Tuhan. Jadi kami percaya dengan keyakinan, dengan doa, Tuhan akan menjawabnya. Amin. Itu yang kami rasakan, yang bisa kami ceritakan. Ini kan sebagian dari pengalaman saya ya, tentang kebaikan Tuhan, tentang penyertaan Tuhan. Anak saya juga beriman, menantu saya juga, dia juga beriman juga. Inilah yang menjadikan kuat. Amin. Kuat. Saya rasa itu yang bisa saya saksikan pada malam hari ini, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ripka. Pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Jadi kalau memang kita mengandalkan Tuhan dan percaya kepada Tuhan, maka pertolongan Tuhan itu semakin nyata atas hidup kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Demikian juga bagi kita orang-orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya selalu dalam lawatan dan pemeliharaan Tuhan. Ya, saya juga bersyukur Bapak Ibu selama pandemi yang berlangsung, ya, kami dengan rekan-rekan kami di kantor itu ada beberapa yang kena juga. Ya, cuman kami tetap yakin kepada Tuhan
kami percaya kepada Tuhan dan Tuhan tolong kami, Tuhan selamatkan kami tidak mengalami sakit corona ini. Keluarga kami juga mengalami kemenangan yang luar biasa. Karena kami hanya mengandalkan Tuhan. Satu hal yang kami tahu adalah Tuhan itu sungguh sangat baik. Dan kami juga menjaga kesehatan kami, pola makan kami, ya olahraga kami, itu semua kami buat lakukan. Dan ternyata Tuhan luar biasa. Membentengi ke rumah tangga kami, keluarga kami, bahkan teman-teman kami, ya, meskipun ada yang kena juga, satu kantor itu cuman tidak sempat ke ekspos sehingga kantor kami tidak ditutup. Nah ini yang kami syukuri dan kami yakin memang satu hal yang kami yakini bahwa bersama dengan Tuhan kita mampu melakukan perkara yang besar. Ya. Itu terima kasih Bu Ripka kesaksiannya, ini menguatkan kita bahwa kalau kita bersama dengan Tuhan maka Tuhan akan campur tangan dalam hidup kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Demikian juga bagi kita orang yang percaya. Karena kuasa Allah menolong, menyertai dan memimpin hidup kita. Ya, amin. Ya, mungkin ada yang lain? Moga Mbak Ana bisa di. Ada yang mau nambahin, yang lain silakan. Ya kesaksian luar biasa memang dari berita, karena saya sendiri juga ikut menyaksikan kejadian itu. Jadi memang luar biasa pertolongan Tuhan bagi orang yang benar-benar menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Mungkin ada yang lain yang mau menambahkan, silakan. Ya, salam. Ya, mari Pak Edi. Oh, ya, nambah lagi Pak Edi. Aduh. Ya, aduh. Ya. Silakan, Pak. Suaranya kok nggak kedengeran? Salam. Mungkin sinyalnya hilang, Pak Edi. Iya, silakan. Yang lain. Sambil menunggu, mungkin sekalian Pak Edi yang susah, jaringannya yang agak susah sana. Masih belum ada yang bertanya, mungkin ini saya ingin menyatakan bagaimana Pak, atau kenapa sih kita harus mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam menghadapi problema permasalahan kehidupan kita. Ya, makasih. Ini pertanyaan yang menarik sebenarnya. Mengapa sih kita harus mengandalkan Tuhan dalam menghadapi problema kehidupan kita? Karena kalau kita mengandalkan kekuatan kita nggak akan mampu mengatasi masalah persoalan hidup kita. Ya, yang ada kita mendapatkan kesia-siaan saja. Ya, karena apa? Kalau orang yang mengandalkan Tuhan, ya di situ dikatakan Yeremia, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dalam hidupnya, dalam perjalanannya, dalam usahanya, pekerjaannya, Tuhan akan membuat orang itu berhasil. Tetapi sebaliknya, firman Tuhan katakan, terkutuklah orang-orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Nah, itu dikatakan firman Tuhan terkutuk. Ya, oleh sebab itu,
manusia selalu diberi pilihan oleh Tuhan. Ya, Tuhan selalu memberikan pilihan, mau diberkati atau mau dikutuk. Ya, inilah alasan mengapa kita harus mengandalkan Tuhan, karena kita mau diberkati Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus mengandalkan Tuhan? Karena kekuatan kemampuan manusia terbatas. Kita butuh kuasa yang tidak terbatas. Yaitu kuasa dari mana? Kuasa dari Tuhan Yesus. Karena apa? Kenapa kita harus mengandalkan Tuhan? Karena kita sudah diberi kuasa oleh Allah. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Itu kita sudah diberi kuasa oleh Tuhan. Inilah supaya kuasa itu boleh bekerja dalam hidup kita, kita perlu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Jangan pernah mengandalkan kekuatan sendiri. Jangan pernah mengandalkan kemampuannya sendiri. Jangan pernah mengandalkan kepandaiannya sendiri. Jangan pernah mengandalkan kemampuannya sendiri. Tetap kita diajar oleh Tuhan untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Karena dengan mengandalkan Tuhan, maka tidak ada masalah persoalan dalam hidup kita yang tidak dapat diselesaikan. Semuanya bisa diselesaikan dengan kuasa, penyertaan, dan pertolongan yang dari Allah. Karena kita tahu pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Itu bukan hasil usaha kita. Itu bukan karena kepandaian kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kekayaan kita. Karena orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang ada adalah kesombongan yang akan muncul. Orang itu akan tinggi hati, akan sombong, akan angkuh, nggak peduli dengan yang lainnya. Ini orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Tetapi dengan mengandalkan kekuatan yang dari Tuhan, kita diajar mengandalkan Tuhan. Tuhan tentu punya rencana dalam hidup kita agar kita lebih rendah hati di hadapan Tuhan. Kita belajar seperti pohon padi. Ya. Padi itu kalau buahnya semakin penuh, padi itu nggak akan mendengangak ke atas, tapi akan nunduk. Semakin baik buahnya, semakin banyak buahnya, padi itu akan semakin menunduk dan menunduk. Itu artinya apa? Kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Dengan filsafat padi ini, kita mau diajar oleh Allah untuk semakin rendah hati. Artinya apa? Kesombongan, keangkuhan kita tinggalkan, kita buang. Kita ganti dengan kerendahan hati bersama dengan Tuhan. Dan kita tahu bahwa Tuhan selalu menyertai hidup kita. Tuhan selalu memimpin hidup kita. Langkah gerak kita selalu dituntun oleh Tuhan. Inilah orang-orang yang mau mengandalkan Tuhan. Dan inilah alasan mengapa kita harus mengandalkan Tuhan. Perhatikan Nabi Elia. Nabi Elia kalau mengandalkan kekuatannya sendiri, dia mati kelaparan. Tapi karena dia mengandalkan Tuhan, dia dengar firman, dia lakukan firman itu, berada di sungai Kerit, dia diberi makan. Siapa memberi makan? Tuhan pakai burung gagak mengantarkan roti dan daging pagi dan sore. Ini luar biasa cara Allah. Elia manusia biasa, tetapi dia meminta kepada Tuhan, berdoa untuk turun hujan. Hujan turun. Inilah bukti penyertaan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan itu bisa mendatangkan kuasa Allah di dunia ini. Bahkan hidup kita disertai dengan kuasa Tuhan yang luar biasa. Amin. Ya, terima kasih. Tuh, Mbak Ana. Jelas ya? Ya, di mute dulu, Mbak Ana, mic-nya. Ada yang lain mau ingin bertanya?
Ya, kalau belum ada, bagaimana cara kita untuk bisa tidak mengandalkan diri kita sendiri seperti yang Bapak jelaskan tadi, tapi bisa mengandalkan Tuhan dan melakukan apa yang memang Tuhan kehendaki. Bagaimana untuk di dalam diri kita atau perbuatan yang bagaimana yang bisa membuat seperti itu, Pak? Ya, tentu perbuatan yang bisa kita lakukan, tadi sudah saya jelaskan, kita membangun relasi dengan Tuhan. Ya, kita membangun komunikasi dengan Tuhan. Nah, bagaimana untuk kita bisa membangun relasi dan komunikasi dengan Tuhan? Yang pertama kita harus berdoa. Karena doa adalah nafas hidup orang percaya. Itu doa. Ya, apapun masalah persoalan kita bawa dalam doa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tekun setia membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kita belajar dari Bapak Daud. Bapak Daud merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Karena apa? Orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, dia bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air atau sungai, yang tidak pernah mengalami kelayuan daunnya, tidak pernah mengalami kekeringan dalam hidupnya, tetapi selalu menghasilkan buah tepat pada waktunya. Inilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi yang pertama doa, yang kedua merenungkan Taurat Tuhan, firman Tuhan kita baca setiap hari. Saya nggak tahu berapa ayat, berapa pasal setiap hari Bapak Ibu membaca firman Tuhan. Dan ini harus menjadi gaya hidup kita. Membaca firman Tuhan itu merupakan gaya hidup kita. Ya, bukan karena beban. Tapi ini harus menjadi ciri khas orang yang percaya kepada Tuhan. Anak-anak Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, itu tentu akan yang pertama banyak berdoa, yang kedua banyak membaca firman Tuhan. Karena kita bisa baca firman Tuhan di mana saja. Sekarang dengan kemajuan teknologi, kita bawa HP, kita install Alkitab, kita bisa baca firman di situ. Yang ketiga, kita belajar untuk melakukan setiap firman yang Tuhan berikan kepada kita. Artinya apa? Kita menjadi pelaku-pelaku firman. Sehingga kita tidak lagi seperti beri bahasa tong kosong berbunyi nyaring. Ya, jadi bukan hanya omong doang, tetapi kita mengalami. Kita bersaksi, kita bercerita, karena kita mengalami. Kita dilawat Tuhan, kita diberkati Tuhan. Baru itu kita saksikan. Kalau kita tidak pernah mengalami pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, lawatan Tuhan, bahkan berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita nggak bisa ngomong. Kita bisa ngomong karena kita melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Apa yang kita baca, kita renungkan, kita mulai belajar melangkah untuk bertindak melakukan firman Tuhan. Karena orang yang melakukan firman Tuhan, hidupnya pasti dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Sehingga tidak akan pernah mengalami kekurangan. Tetapi limpah berkat telah terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang benar-benar mengandalkan Tuhan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya. Masih ada yang mau bertanya? Kalau sudah nggak ada yang bertanya, mungkin kita akhiri ya waktunya ya Pak. Ya, boleh. Kalau memang sudah nggak ada yang bertanya dan sudah jelas malam hari ini, ya mungkin ini banyak yang belum bisa bergabung karena mungkin masih ya baru mau masuk tapi memang sulit. Ya mungkin sinyal. Biasa dan ini juga ada yang sedang berduka.
Karena dari Family Care di Semarang, Ibu Hadi itu dipanggil Tuhan 1 minggu. Jadi meninggal sudah sejak tanggal 31 Desember, baru ketahuan tadi. Ya, jadi sudah membusuk di dalam kamar. Tidak ada yang tahu. Ini kami dapat info tadi, sehingga malam hari ini ada beberapa yang tidak bisa ikut karena masih dalam suasana berduka. Ibu Hadi. Ya, jadi yang sering datang ke tempat rumah, juga sering datang ke tempat kita di sini GPD Skemane. Ya, beberapa kali, cuman karena kemarin nggak tahu, jadi tanggal 31 Desember itu meninggal, baru ketahuan tadi atau kemarin. Ya, jadi langsung tadi dikremasi, dibawa ke tempat pembakaran mayat. Itu ya. Kita ikut turut berduka atas meninggalnya Ibu Hadi. Kiranya keluarga yang ditinggalkan mendapat penghiburan dan sukacita dari Tuhan Yesus. Dari firman malam ini yang kita dapatkan bahwa kehidupan yang begitu berat itu, kalau kita di dalam Tuhan dan dalam penyertaan Tuhan, kita melakukan segala firman Tuhan dan melakukan dengan menghadapi persoalan-persoalan sulit kita dengan berdoa, bertekun membaca firman Tuhan, dan melakukan segala firman Tuhan, dengan ucapan syukur kita akan mendapatkan rasa damai dan menghadapi segala permasalahan dengan mudah atau ringan kalau kita dalam penyertaan Tuhan. Yang saya tangkap malam ini, karena kita kalau mau mendapatkan keselamatan itu murni semuanya dari Tuhan. Karena kita kalau menghadapi segala permasalahan atau pergumulan dalam kehidupan kita, jangan kita mengandalkan kekuatan sendiri, tapi kita andalkan kekuatan yang dari Tuhan, supaya kuasa Tuhan terjadi pada diri kita, sehingga kita kuat dan mampu menjalani problema-problema, kesulitan-kesulitan dalam kehidupan kita. Yang saya tangkap malam ini, sekarang saya waktu dan ininya saya kembalikan pada Bapak Pendeta untuk memberikan doa berkat dan doa penutup. Ya. Terima kasih buat Mbak Ana selaku moderator yang sudah memandu kita untuk sharing, saling berbagi malam hari ini. Dan kita sudah cukup malam hari ini. Mari kita akan akhiri, kita akan datang kepada Tuhan dalam doa. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau Allah yang sungguh dahsyat dan luar biasa. Engkau Allah yang tidak pernah tinggalkan kami, tapi Engkau Allah yang selalu mengasihi, menolong, melawat, bahkan memberkati kami. Bahkan malam hari ini kami boleh bersama-sama berbagi satu dengan yang lain melalui sarana virtual ini. Kami percaya Tuhan, apa yang sudah kami buat, kami lakukan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan malam hari ini kami boleh memulai Zoom perdana di tahun 2022 ini. Kami percaya Tuhan, apa yang kami buat, apa yang kami lakukan, hanya untuk memuliakan nama-Mu. Dan Tuhan boleh berkenan memberkati setiap kami semua yang sudah hadir bergabung pada malam hari ini. Bahkan yang belum bisa masuk karena sinyal, karena hal yang lain yang mengganggu mereka. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu sanggup menyertai, menolong, dan memberkati mereka. Hingga untuk pertemuan berikutnya, Tuhan boleh memberkati. Kami rindu banyak orang yang bergabung, banyak orang yang diberkati oleh karena kemurahan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih berkati setiap kami yang sudah hadir, berkati hamba-Hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan malam hari ini, baik moderator, pujian, musik, host, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapak, kiranya boleh campur tangan dan berkati, sehingga di antara kami tidak satu pun yang tidak Engkau berkati Tuhan, tetapi Engkau melimpahkan berkat atas kami.
Dan kami juga teringat saudara kami yang dipanggil oleh Tuhan, keluarga dari Ibu Hadi, anak-anaknya Tuhan, Kau campur tangan, memberkati mereka, berikan kekuatan kesehatan bagi mereka, berikan penghiburan yang sejati. Bahkan dari kelompok Komsel, Family Care di Semarang, baik dari Ganesha maupun Family Blessing yang lainnya, Tuhan campur tangan. Bahkan saudara kami dimanapun mereka berada, yang malam hari ini belum bisa bergabung dengan kami, Tuhan juga campur tangan memberkati. Terima kasih Bapak, jika sebentar kamu mengakhiri Cacarin dan kami akan beristirahat malam hari ini. Perintahkan malaikat surgawi untuk menjaga, melindungi kami, melihara kami, memberkati kami sehingga besok pagi kami boleh bangun dengan kekuatan kesehatan yang baru yang dari Tuhan. Kami boleh menikmati hari yang baru, berkat yang baru yang Tuhan sudah siapkan buat kami. Dan kami percaya kekuatan kesehatan, pertolongan semuanya datangnya dari Engkau. Terima kasih Bapak. Berkati seluruh kehidupan kami mulai malam hari ini. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mari kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan serahkan seluruh kehidupan kita. Dan malam hari ini terimalah berkat damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa. Pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus, anugerah yang besar dan kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus terus menolong melalui persekutuan yang dia dengan Roh Kudus boleh memberkati kita, membenteng kita, melindungi kita mulai malam hari ini sampai Maranatha datang kedua kali. Di dalam nama berkat Tuhan kami Yesus Kristus, kami akhiri Zoom malam hari ini dan kami terah berkat surgawi mengalir batas kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang diberkati semuanya berkata, amin. Terima kasih. Selamat malam. Tuhan memberkati.